Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Erna, ini saya akan mau menjelaskan bagaimana kita melakukan pemenuhan untuk diet yang sehat dan seimbang. Dalam pemenuhan tersebut, ini saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit. Karena apa? Kebutuhan yang kita mana cegah, mana kita batasi, mana porsinya itu sesuai yang kita harapkan, dengan harapan kita mendapatkan program gizi seimbang. Karena dalam seharian kita itu ada garam, ada gula harus dibatasi. Karena gula bisa menyebabkan penyakit yang lambat laun, kalau over itu menyebabkan penyakit diabetes. Kalau garam bisa menyebabkan darah tinggi. Nah, darah tinggi itu bisa menyebabkan penyakit yang berat, contohnya stroke. Dan juga lemak juga dibutuhkan, tapi tetap harus dibatasi, Bu, karena dalam hal ini lemak juga harus dicegah atau dilakukan, itu juga diperlukan, tapi harus dibatasi. Nah, adapun yang perlu juga dilakukan untuk sumber lainnya yaitu sumber protein dari oleh nabati dan maupun dari hewani. Kalau dari nabati, contohnya dari kacang-kacangan, terus kalau dari hewani itu kayak dari protein dan dari itu kayak tambahan makanan yang dari telur, macam-macam atau daging, itu kan termasuk protein dari hewan ya, Bu. Terus kalau nabati kan protein dari kacang-kacangan. Itu porsinya sama 2 per 3 ya. Terus ada sumber protein yang dari hewani itu juga 2/3 porsi. Jadi antara hewani, antara nabati harus seimbang, ya, Bu. Terus ada juga yang namanya perlu kita sayur-sayuran, juga buah-buahan, juga itu sama porsi 2-3 porsi. Kalau yang buahnya bahkan bisa 3-5 porsi, ya, Bu, ya. Adapun yang juga lain itu kayak makanan yang seperti karbohidrat, itu perlu diberikan 3-8 porsi. Contohnya karbohidrat itu bisa kentang, bisa roti, bisa sayur itu kayak nasi, ya, terus sampai roti, ya, itu semua dari gandum, beras, bisa juga. Nah, dalam hal ini juga ada kayak kita makan ketela juga karbohidrat, jadi jagung juga itu. Nah, tapi itu ada porsinya yang namanya asupan, itu perlu diberikan suatu ukuran, ya, Bu, ya, kayak bandingannya itu 3-8. Nah, diet seimbang sendiri itu ada buat individu Bu Erna sendiri, juga Ibu Erna harus memperhatikan keluarga. Karena apa? Semua itu membutuhkan peradaban masalah gizi seimbang. Contohnya, kalau untuk individu, Ibu Erna untuk menjaga berat badan, menjaga biar tidak obesitas, Ibu Erna harus mengatur pola makan sesuai dengan pola makanan yang sehat dan gizi seimbang, ya. Terus 2, mengendalikan asupan lemak yang tadi, gula dan garam harus dibatasi, ya, Bu Erna, ya. Meningkatkan konsumsi buah dan sayur itu perlu, karena untuk sebagai tambahan, sebagai mengisi biar tidak kita berpola dari karbohidrat sendiri. Nah, juga bisa menyebabkan lebih gemuk, bisa kalau banyak karbo, banyak gula, banyak lemak, namanya obesitas. Yang kita harapkan makanan yang gizi seimbang. Terus keluarga, jadi kita membudayakan pola makan yang sesuai dengan pola makan yang sehat dan gizi seimbang juga. Terus 2, mengendalikan asupan lemak, ya, Bu, karena lemak juga dibatasi, gula dibatasi, semua unsur 3, gula, lemak, dan garam itu harus dibatasi. Karena semua itu bisa petaka, Bu. Lemak bisa menyebabkan obesitas, gula bisa menyebabkan diabetes, garam bisa menyebabkan darah tinggi, dan bisa menyebabkan penyakit yang tidak tadi. Terus, ya, Bu, diabetes juga komplikasinya bisa buta, bisa ginjalnya rusak, bisa saraf-sarafnya berfungsi dengan baik, ya, Bu, ya. Meningkatkan
konsumsi buah dan sayur. Karena apa? Buah itu sangat dibutuhkan karena satu untuk pencernaan juga bagus, atau pola buah bisa untuk kesehatan mata, biasa untuk kesegaran tubuh. Dengan harapan apa? Kalau kita buah-buahan adalah untuk menyempurnakan proses untuk menjadi biar tidak banyak karbohidrat saja, dibantu dengan porsi buah gitu ya Bu Erna ya. Terus posyandu atau komunitas menu sehat untuk satu kayak anak bayi yang kurang gizi ditambah pemberian makan tambahan ya Bu ya. Itu kayak MPASI gitu ya, bisa ya Bu ya. Kegiatan bersama melalui kegiatan demo-demo masak menu sehat seperti yang dilakukan di ibu-ibu RT. Terus nanti pada waktu posyandu ibu-ibu yang datang dikasih tahu bagaimana kiat-kiat memberikan makanan yang disediakan itu ya. Terus itu apa, ada yang singkatan GGL yaitu garam dan lemak gula harus per hari harus tahu ukurannya ya Bu ya. G4 G1 L5. Lalu G4 itu kita kasih 4 sendok makan gula untuk per hari. Jadi sekitar 50 gram per orang per hari. Gak usah banyak-banyak ya Bu, karena gula harus dibatasi. Karena apa? Untuk menghindari komplikasi kalau sudah kena lambat laun, gula sendiri itu bisa menyebabkan penyakit yang dinamakan kalau tidak terlalu dibatasi bahkan menjadi gula yang namanya diabetes ya Bu ya. Terus ini juga yang saya ingatkan lagi, garam harus dibatasi sekitar 2000 mg natrium, itu sekitar 1 sendok teh, itu untuk 5 gram per hari per orang. Jadi itu untuk membatasi dengan harapan apa? Untuk menghindari satu darah tinggi bisa ya. Jadi makanan itu dibatasi dari tekankan dari awal, gula sama garam harus dibatasi. Dan juga susu, anjuran lemak juga itu 2-5%, jadi itu sekitar total 700 kalori, itu lemak sekarang 5 sendok makan ya Bu. Ya susu ya perlu ya Bu, namanya lemak itu sebagai cadangan makanan, tapi harus dibatasi ya Bu ya. Karena gula, garam, lemak itu harus dibatasi, bukan dibuat sembarangan ya. Itu ya Bu. Terus lanjutnya yang kelima itu istirahat cukup. Ibu istirahat, tidak usah mongkok, percaya dibatasi dengan harapan perlu waktu istirahat. Terus yang namanya lagi itu 10 pedoman gizi seimbang harus tahu. Biasakan konsumsi makanan aneka ragam pokok, batasi konsumsi penggunaan manis asin ya Bu ya. Lakukan aktivitas cukup. Terus biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein dan tinggi. Cuci tangan untuk menghindari infeksi, untuk menjadi supaya yang tidak sakit perut. Biasakan sarapan pagi, biasakan minum air putih yang cukup untuk menghindari dehidrasi. Banyak makanan yang buah dan sayur. Biasakan membaca tabel kemasan pangan dan juga syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Jadi pola gizi seimbang dengan harapan untuk kebaikan ibu sendiri dan juga keluarga ibu. Nah, pengaturan pola makan itu ada di si piring yaitu ada setengah itu isi buah dan sayuran, 1/4 itu protein, 1/4 lagi karbohidrat. Gini ya Bu Erna ya, tidak usah panjang lebar lah, intinya ibu nanti tak tunjukin gambar-gambar seperti ini. Terima kasih Bu Erna, dengan harapan apa? Kita bisa hidup dengan pola hidup yang sehat. Bila itu apa Bu Erna?